Saudara, apa gunanya berserah kepada Tuhan jika Anda tidak tahu sama sekali arah tujuan utama atau apa tujuan terpenting dalam hidup Anda? Saudara, jika kita tidak punya arah tujuan hidup yang jelas, maka kita akan mengejar hal-hal yang jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dengan istilah lain disebut sebagai orang Kristen, kita harus memiliki tujuan hidup sebagaimana yang tertulis dalam beberapa bagian firman Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah apakah itu berguna? Apakah hal itu membawa orang untuk diselamatkan? Jika tidak berguna, jika itu menjadi batu sandungan, maka janganlah kita makan atau minum, atau jangan lakukan hal-hal yang mengusik hati nurani orang lain. Lebih-lebih jika hal itu menghalangi orang untuk mendengar Injil keselamatan. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri atau bertanya kepada orang lain? Apakah tujuan hidup Anda? Dan mungkin Anda sendiri atau orang lain itu menjawab, tidak tahu. Terserah pada Tuhan. Memang kita harus berserah kepada Tuhan, itu sangat betul. Tetapi apakah Anda sama sekali tidak memiliki tujuan dalam hidup ini? Saudara, apa gunanya berserah kepada Tuhan jika Anda tidak tahu sama sekali arah tujuan utama atau apa tujuan terpenting dalam hidup Anda? Apakah Anda sudah memiliki tujuan itu dengan jelas di dalam benak Anda? Ataukah Anda seperti kebanyakan orang yang hidup, pokoknya hidup, jalani apa yang ada? Kalau masih studi, ya studi dengan baik, supaya ketika lulus dan bekerja, akan mendapat pekerjaan yang baik. Supaya memiliki banyak uang, dan dapat mencukupkan semua kebutuhan, bahkan dapat mencari kepuasan hidup. Jika waktunya menikah, akan mempunyai keluarga yang tidak kekurangan uang, dan akhir dari semua itu adalah mati. Berakhir di liang kubur. Saudara, jika kita tidak punya arah tujuan hidup yang jelas, maka kita akan mengejar hal-hal yang jauh dari apa yang seharusnya kita lakukan. Banyak orang tidak sadar bahwa dunia ini tidak akan pernah mampu memberi kepuasan. Orang yang tidak punya tujuan hidup, mereka hanya akan mengejar uang, mengejar status, dan mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini atau keduniawian. Nah, bagaimana dengan Anda? Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dengan istilah lain disebut sebagai orang Kristen, kita harus memiliki tujuan hidup sebagaimana yang tertulis dalam beberapa bagian firman Tuhan. Pertama, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dari bagian firman Tuhan ini, jawaban yang sangat jelas yaitu memuliakan Allah.
yang harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerak hidup orang Kristen. Memuliakan Allah merupakan satu konsep besar yang sangat penting untuk dipahami oleh orang Kristen dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan harus dilakukan dalam kerangka memuliakan Allah. Konsep memuliakan Allah dalam hidup orang Kristen dapat disebut sebagai etos hidup. Dalam bahasa Inggris disebut way of life, cara hidup, mindset, pola berpikir, worldview, cara pandang, yang harus menggerakkan dan menuntun orang Kristen kepada suatu cara hidup yang betul-betul menyenangkan Allah. Kolose 3 ayat 17 berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Ayat 23 dari pasal 3 Kolose, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jikalau orang Kristen menyadari dan menghidupi konsep ini dengan benar dan menggunakan sebagai etos hidup, dengan sendirinya dia akan berada pada proses hidup yang Allah kehendaki, yaitu memuliakan Bapa di surga. Sekarang kita kembali ke surat 1 Korintus 10 ayat 31 tadi. Bukan hanya tentang makan dan minum, tetapi segala hal yang dilakukan haruslah untuk kemuliaan Allah. Konteks dalam surat 1 Korintus pasal 8 sampai pasal 10 membahas tentang persembahan berhala. Paulus menjelaskan bukan terpaku benar atau salah, boleh atau tidak boleh semata, karena etika Kristen melampaui semuanya itu. Yang harus diperhatikan adalah apakah itu berguna? Apakah hal itu membawa orang untuk diselamatkan? Jika tidak berguna, jika itu menjadi batu sandungan, maka janganlah kita makan atau minum, atau jangan lakukan hal-hal yang mengusik hati nurani orang lain. Lebih-lebih jika hal itu menghalangi orang untuk mendengar Injil keselamatan. Saudara, motivasi di balik tindakan ini bukanlah kesenangan diri. Bukan juga kesenangan orang lain dalam arti kenyamanan. Semua hal berkaitan dengan keselamatan di dalam Kristus. Itu kita bisa baca dari 1 Korintus 10 ayat 33 bagian B, supaya mereka beroleh selamat. Nah, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, terutama harus dimengerti dalam konteks seperti itu. Kita melakukan sesuatu demi Injil Yesus Kristus. Segala sesuatu yang membawa manfaat bagi Injil harus kita lakukan. Apa saja yang bisa menjadi penghalang bagi kemajuan Injil harus dihindari. Nah, untuk menemukan tujuan hidup ini, maka hidup kita itu harus berpusat kepada Allah. Karena apa? Karena di dalam seluruh aspek hidup kita selalu bersentuhan dengan Allah di seluruh aktivitasnya. Apabila seseorang menjadikan Allah sebagai poros kehidupannya, pengetahuan tentang Allah bukanlah sekadar kumpulan informasi, melainkan sebuah perspektif kehidupan. Melaluinya, kita memandang segala sesuatu. Melaluinya, kita menemukan nilai, makna, dan tujuan kehidupan. Saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan suatu tujuan yang pasti. Sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencananya bagi hidup manusia itu sendiri.
Sebab oleh Dia, segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Jelas sekali bahwa Allah merupakan pusat dan tujuan hidup semua manusia. Orang Kristen memiliki tujuan yang sangat khusus yang telah ditetapkan Allah sebelum dunia dibentuk. Allah menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaannya. Seperti kata firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup memuliakan Allah harus menggerakkan dan mengendalikan serta menguasai hidup anak-anak Allah. Karena itu adalah sebuah panggilan yang mulia dan merupakan kehendak Allah. Inilah iman yang mewujud nyata melalui perbuatan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.